Politik Indonesia itu penuh simbol, Mas Hen. Artinya apa? Kalau ke Jawa Timur, ke Tebu Ireng, ke Jombang, gitu kan? Handshot pakai baju hijau. Handshot pakai baju hijau. Ini apakah menunjukkan pilihan wakilnya Anies Baswedan? Sekarang antar dua partai ini, PDIP dan Demokrat, meskipun Megawati dan SBY juga menentukan, tapi ada faktor Puan AHY. Mbak Puan dan AHY. Dalam minimal satu minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, politik Indonesia pasti disuguhi drama-drama, kejutan-kejutan. Karena itu tadi, kunjungan, ziarah, sowan, dalam budaya politik kita bukan hal yang bisa dianggap remeh. Makan mulu, stres. Udah mulai. Halo guys, makasih udah kembali menyaksikan Berisik. Dan hari ini Berisik spesial karena datang bersama kita host Bocor Alus. Bocor Alus. Lihat sini ya, Bocor Alus. Raimundo Srikam Thank dari you, Mas. Tempo. Thank you. Kalau mau datang sih? Kalau mau datang? Gimana kalau yang ngundang Lo saudara? ngarepin info juga ya dari gue? Kalau yang ngundang saudara Hendri Satrio, nggak kuasa gue nolak gitu loh. Karena ini narasumber Bocor Alus. Dari sini ternyata Bocor Alus. Bro, itu jadi ini kita ngobrolnya kan? Nah, ngobrol. Apa itu? Emang Jokowi kuat banget ya? Nggak, maksudnya gue kan beredar katanya yang berani ngelawan Jokowi itu cuma Demokrat sama PDI Perjuangan. Yang lainnya tuh tunduk lah gitu. Gitu gimana cerita sih? Kuat atau enggak itu sebenarnya gini kan Mas Henos tadi. Positioning Jokowi dalam pemilu 2024 itu kan. Dan dalam liputan-liputan kami pun di Tempo itu kita sudah mendapatkan cerita bagaimana upaya-upaya Jokowi untuk menjadi kingmaker toh. Gitu kan, bagaimana Jokowi ingin terlibat secara penuh dalam konstelasi politik di 2024 dengan berbagai cara tentu saja ya. Kalau kita tarik agak ke belakang gitu, misalnya bagaimana pembentukan dulu yang namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya gitu, antara Gerindra dan PKB. Koalisi Indonesia Maju, ya kan? Koalisi Indonesia Maju. Itu kan kita juga dapat cerita kan pada waktu itu bahwa ada arahan gitu dari. Lu katanya Caimin spontan. Ada arahan. Ada arahan. Katanya spontan. Untuk membentuk atau kira-kira membentuk koalisi ini, karena pada waktu itu kan menimbang Prabowo udah 2 kali nih kalah di pemilu 2014 sama 2019 itu karena faktor Nahdliyin atau NU. Artinya dengan bergabung ke PKB atau bisa berkoalisi dengan PKB, dia bisa mendapatkan keuntungan atau advantage dari situ gitu kan. Terus juga koalisi yang sudah bubar juga Mas Adi. Apa namanya? Koalisi Indonesia Bersatu. Ya kan? PAN, P3, Golkar gitu kan. 2 partai sekarang PAN Golkar udah ke Prabowo gitu kan. Terus P3 sekarang udah ke PDIP gitu. Nah pada waktu itu kan sudah jadi rahasia umum saya kira, dan semua pemberitaan di Tempo mengatakan bahwa koalisi ini terbentuk untuk menjadi skoci Ganjar, ya kan? Kalau Ganjar tidak dicalonkan oleh PDIP. Gue juga jadi narasumber tuh. Di Bocor Alus. Tapi ntar dulu, jangan exit dulu. Apa maksud gue, kita lompat jauh. Ini ntar sebetulnya tuh mau 2 pasang atau 3 pasang kalau menurut Bocor Alus tuh? Yang gue dengar sih sejauh ini masih 3 pasang ya, dengan capres yang ada sekarang. Ini. Ganjar, Prabowo dan Anies. Pak Jokowi oke tuh. Tinggal yang menarik adalah siapa wakil dari terutama dari 2 calon yang lain ya. Kalau Ganjar, otoritas Jokowi relatif lebih terbatas Mas. Ganjar PDIP, karena
ada kontrak politik, ya kan? Ada kontrak politik itu yang sudah pernah kita tulis juga kan? Kontrak politik yang di mana otoritas untuk menentukan wakil presiden itu ada di PDI Perjuangan. Nah, sekarang kan Jokowi punya peluang ya, itu lebih kepada Prabowo. Itu dia gitu loh. Dan Hansat minggu kemarin malah bilang, Gimana jangan tiga-tiganya nggak jalan nanti. Gimana coba? Tiga-tiganya terus siapa yang? Jadi Prabowo gagal karena 70 tahun. Anies gagal karena kesibukannya sendiri. Jadi tinggal Ganjar. Nah, kalau tinggal Ganjar kan nggak bisa satu pasang. Tahun kota kosong nggak bisa. Nggak bisa. Oh bisa ya? Nggak bisa. Peraturannya Di nggak bisa. presiden nggak bisa ya. Nggak bisa. Pilkada bisa. Nah itu kan jadi harus diundur pendaftarannya dengan alasan belum ada yang daftar nih. Oh berarti lu sebagai salah satu orang yang masih memelihara peluang atau wacana perpanjangan masa jabatan. Habis itu 3 periode. itu gimana bocor halus tuh? Enggak, kalau gua dengan apa namanya, dengan konstelasi dinamika politik akhir-akhir ini, meskipun gua nggak menutup kemungkinan ya, gua nggak menutup kemungkinan gagasan atau ide itu masih ada. Toh terbukti kalau nggak salah 1-2 minggu yang lalu kan masih muncul tuh wacana amandemen tuh, ya kan? Masih wacana amandemen yang sangat mungkin ini menjadi pintu masuk untuk mengubah beberapa bagian dalam konstitusi kita gitu. Tetapi dengan dinamika akhir-akhir ini, ya kan, Mas Hen yang hari ini cemberut gini kan? Enggak cemberut gua. Dia tekanan Gua masih sampai pada ini keyakinan gue ya Mas Hen tadi bahwa masih Imam akan, ini Imam. Mas Imam. Tuh Agil tuh. Apa namanya? Akan jalan tuh pemilu 2024. Jalan dengan 3 pasang. Pileknya aja. Apaan? Pileknya aja yang jalan. Pilpresnya belum tentu. Pilpresnya jalan nggak? Oh dia mau melihara wacana ini nih, bahaya. Bahaya nih. Masa nggak jalan? Apa yang argumentasi lu coba? Enggak. Gua mau nanya lo aja. Curang nih. Kan lo bocor halusnya suka ada. Gitu. Jadi kalau gua sih masih pada pilpresnya masih jalan. Nah terus itu Golkar tinggal pasangan siapa yang bertanding gitu kan, terus siapa yang Golkar tuh gimana? Katanya walaupun tetap udah ke Prabowo, tapi tetap ada isu-isu pergantian apa ketua? Maksud sih? Ya nggak tahu ya, bocor halus nggak bocor. Oh ini kan udah bukan bocor halus lagi, udah kempes. Gitu loh. Emang masih gelinding tuh ya? Iya sih bro. Udah selesai kan? Udah selesai. Menurut gua ya, atau per hari ini info yang gua dapet gitu. Oh iya, karena dia banyak nih sumber Golkarnya nih, gue nonton bocor halus misalnya. Nah, terus gimana itu sih? Jadi kita bahas satu-satu lah. Peluang dari Anies paling belakang aja. Dari Prabowo ini ada cerita apa sebetulnya? Cerita apa ya? Soal apa misalnya? Cawapres deh nih, biar nih Cawapres. sesuai sama bahasan kita nih. Cawapres Anies, Prabowo mulai jelas, Ganjar masih misteri. Apaan? So tau banget tuh judul. Ini CNN yang nulis. Oh, bukan judul kita. Bukan. Kita ngutip aja. Nah, terus gimana tuh? Kalau Prabowo yang gua denger ya, memang membutuhkan PKB. Seperti yang gua bilang di awal Timur tadi. Ya? Mas Hen. Jadi faktor PKB yang dibutuhkan oleh Prabowo untuk bisa minimal menjaga harapan atau paling enggak target Prabowo tentu menang dong. Dan faktor Nahdliyin atau Jawa Timur itu menjadi kunci dalam Pilpres 2024 ini gitu. Dan itu yang dibutuhkan Prabowo. Dan sudah lama toh Prabowo mendekati Khofifah. Ya toh? Kan Khofifah Gubernur Jawa Timur yang dianggap punya grip di wilayah itu dan dia ketua muslimat beberapa periode gitu kan. Jadi secara elektoral dia punya modal Khofifah. Gitu kan. Tapi memang ini belum smooth nih rencana pendekatan Khofifah. Nah, satu-satunya apa? Sebenarnya dia punya PKB gitu lah. Punya Caimin, ya kan? Tapi dengan masuknya dua partai itu tadi, Mas Hen,
PAN. PAN dan Golkar. Itu kemudian menjadi lebih rumit tuh. Apalagi kan Erlangga kan bilang kan, ini akan ada kejutan cawapresnya Prabowo. Nah itu dia. Gimana tuh ya? Karena gini, ini apa logika sederhananya aja. Dulu waktu masih namanya KKIR, peluang Caimin itu kan relatif besar kan, ya bisa katakan 100% lah gitu kan, karena ya siapa lagi kalau bukan mitra koalisinya yang akan dianggap apa yang akan diambil sebagai cawapres. Tapi dengan ada pemain baru nih, pendatang baru, Golkar, PAN, dan juga sekarang di situ juga ada PKB, artinya kan dibagi nih, dulu yang 100% dibagi 3 nih peluangnya, jadi 30%, 30%, sekitar itu kan. Artinya peluangnya semakin kecil. Dan di sambutan Caimin pada saat acara PAN, ulang tahun PAN kan, saya kok ngerasa deg-degan ya, ujung-ujungnya kan gitu tuh. Entah itu kodenya deg-degan kemana gitu ya. Walaupun dibecandain kan, Pak Azul kalau ketemu saya juga deg-degan. Apalagi soal ini, Asen, soal kursi gitu kan. Ya. Di koalisi Prabowo ini kan Golkar gitu loh. Jadi kalau memang hitung-hitungan, wah siapa nih paling berhak nih? Ya, tentu aja kan kursinya paling banyak nih yang harusnya menjadi cawapres. Gitu kan kalau gue membayangkan ya, gue mensimulasikan dinamika di koalisinya Prabowo akan seperti itu. Wah, gue kan paling banyak, masa gue nggak berhak nih jadi pendamping Prabowo gitu kan kira-kira. Sementara Caimin juga bisa ngeklaim, gue udah setahun lalu nih jalan sama Prabowo gitu kan. Gue yang megang Jawa Timur. Iya kan, gue punya partai, punya modal Jawa Timur, seperti kata Mas Imam tadi, gitu kan. Masa lu nggak ngambil gue gitu kan. Sementara PAN juga bisa ngeklaim gitu. Jadi itu prosesnya benar ya, di telepon ya? Siapa? Golkar sama PAN untuk gabung Prabowo. Gue nggak tahu persisnya di telepon atau enggak gitu kan. Tapi bahwa arahan itu ada ya gitu kan. Menurut lo kenapa ya ketum-ketum parpol ini nurut? Terlepas dia anak buahnya di kabinet ya. Iya. Tapi kok nurut banget ya? Itu harus tanya ketum partai Mas. Kalau dibocor halus gimana? Kira-kira. Itu harus tanya ketum partai gitu kan. Kalau kenapa mereka bisa sejiper itu ya. Koalisi ini bisa terbentuk karena arahan itu. Gitu. Itu juga yang menarik kan kemarin keceplosan tuh ya, Zulkifli Hasan. Soal apa? Dia bilang cawapresnya PAN itu Muhadjir. Muhadjir Effendi? Nah, iya di depannya Pak Erik tuh. Nah, terus Pak Erik mukanya agak gimana gitu. Itu cerita lain ya. Antara PAN dan Erick Thohir tuh mungkin beda juga. Nanti mungkin dicari ya, yang gue maksud tuh ada videonya. Jadi Pak Zulkifli Hasan bilang Pak Muhadjir Effendi, Menko PMK, calon wakil presiden dari PAN. Iya sih, ada wacana kayak gitu di beberapa media. Nah itu di depan Pak Erik tuh. Itu jadi gimana? Nah cerita Erick Thohir sendiri gimana tuh bro di KKIR itu, yang sekarang sudah jadi Kim itu? Kalau setahu gue dan yang gue dapat informasinya itu memang endorsernya kan PAN kan, Erick Thohir itu. Jadi PAN tidak juga ada isu PKB juga waktu itu kan. PKB. Makanya kan ada partai Kak Boy itu. Oh, itu dulu. Itu udah enggak nih. Udah enggak. Jadi tidak seperti ini Golkar dan PKB yang getol, ketumnya nih yang harus maju gitu kan. Kalau PAN ini gue nggak pernah denger loh Mas. Zulhas pengen jadi cawapres kan gitu kan. Yang lebih sering di endorse adalah Erick Thohir gitu loh. Dengan segala manuver-manuver dari partai ini untuk mendorong Erick Thohir. Tapi selalu tuh PAN itu Erick Thohir gitu kan. Dan memang ini yang didorong oleh PAN untuk bisa, kalau sekarang mereka ada di koalisinya Prabowo, mereka berharap Prabowo mau mengambil Erick Thohir. Kenapa gitu. PAN menjatuhkan pilihan ke Erick Thohir? Bocor halus dong. Panjang ceritanya tuh. Silakan ceritakan. Apa ya? Bisa hubungan
kedekatan juga gitu kan antara teman-teman PAN dengan Erick Thohir yang lumayan panjang gitu kan. Dan ada beberapa hal lain yang gue dapet sih informasinya, tapi susah diuraikan. Susah gue keluar di susah gue keluar di sini gitu. Gitu Mas. Gitu. Tapi yang jelas PAN ini apa ya? Ya cukup getol dan kekeh lah. Kalau bisa mereka bergabung ke koalisi Prabowo ini dan Prabowo mau mengambil Erick Thohir sebagai wakil presiden. Gitu. Kalau nggak mau gimana tuh nanti? Urusannya Erick sama PAN itu masih biar mereka selesaikan sendirilah. Oh gitu. Jadi tapi yang paling kuat siapa di antara itu? Antara Prabowo, Caimin. Di mana? Di koalisinya Prabowo. Di koalisinya Prabowo di Kim itu. Prabowo, sebagai wakil. Wakilnya Prabowo tuh jadi siapa yang paling kuat? Nah, yang apa namanya? Yang belum kita bahas kan ada kemungkinan wali kota Solo ya. Oh, Gibran kan? Buming Raka. Iya kan? Nah, tapi gue nggak yakin. Kenapa lu nggak yakin? Karena dasar kebijakan Pak Jokowi itu banyak tentang pencitraan. Terus? Nah kalau dia memanfaatkan itu menurut gue citranya nggak bagus. Tapi kalau dia tidak manfaatkan, jadi artinya MK memperbolehkan 35 tahun. Tapi Pak Jokowi bilang enggak, anak saya nggak perlu. Karena membahayakan citra. Membahayakan citra. Jadi sih gue yakinnya justru nggak akan dipakai tuh slot itu. Meskipun nanti andai ya MK mengegulkan ya, atau mengabulkan permohonannya PSI dan kawan-kawan itu. Iya. Yakin? Gue per hari ini iya, tapi gimana bocor halus? Ya kalau soal itu ya, memang kalau kita lihat track recordnya tuh loh. Misalnya dulu atau belum lama kan si Kaisang Depok. Ya Kaisang kan Depok itu maju sebagai calon wali kota Depok gitu kan. Baliho macam-macam dipasang gitu kan. Terus ada video-video gitu kan beredar. Tapi belakangan Pak Jokowi malah denial gitu kan, atau menjelaskan lah positioningnya bahwa Kaisang tidak akan nyalon gitu kan, nyalon gitu kan. Tapi bisa jadi hal serupa terjadi pada Gibran meskipun nanti MK akan meloloskan atau mengabulkan uji materinya itu PSI. Kalau Gibran kalau 35 itu diloloskan, kemungkinan 70 tahun juga diloloskan dong. Maksimal. Menurut lu gimana tuh? Itu 70 tahun siapa yang main sih? Gua nggak tahu kalau itu. Maksimal 70 tahun ya, regenerasi. Sebenarnya sih regenerasi bagus, jadi artinya ya gantian gitu. Yang maju jangan itu aja. Tapi emang ya udah senior juga berhak gitu. Ya, iya sih bisa jadi. Maksudku gimana ya? Putusan atau adanya gugatan uji materi itu kan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politik hari ini gitu kan. Misalnya begini, orang bisa membantah bahwa uji materi untuk yang 35 tahun itu bukan dimaksudkan atau bukan sebagai karpet merah untuk Gibran gitu kan. Bisa aja orang membantah gitu karena 35 tahun, gua 32 tahun gitu. Bisa aja siapa ya penggugat misalnya tuh, oh ini untuk Rikang kok misalnya gitu kan, gitu. Bisa aja bisa dibantah, tapi kan ada gugatan atau uji materi itu tidak berdiri atau tidak masuk di dalam ruang hampa gitu kan. Ada konteks sosial politik hari ini itu yang membuat orang kemudian mempersepsikan atau kemudian menyimpulkan bahwa jangan-jangan gitu kan, yang namanya jangan-jangan itu gugatan ini akan dipakai atau menjadi karpet merah untuk tokoh-tokoh politik tertentu gitu yang berpeluang untuk running di 2024 gitu. Prabowo udah nih. Kalau gua kan nggak mungkin, gua nggak punya partai, gua bukan politikus gitu kan. Atau lu berapa umur?
Gue masih 18 ya? Enggak. 36 ya. 36. Ini bohong aja mikir. Yang lebih masuk akal. Oh iya benar. Mas Imam berapa? Hah? Umur? 35. 35, pas. Gitu kan. Ya nggak apa? Ini bocor halus dia. Bocor halus terus, kenapa? Ini keluarga cendanan. Itu bocor besar bro. Biar adil, lo udah nanya Lihat Prabowo aja banyak. mukanya. Lo Mirip udah ya. Oh, udah lo lagi ngomongin cendana lo belok-belokin. Biar cepet. Dasar nih. Ganjar bro. Kenapa? Per hari ini lo ngeliatnya gimana? Ganjar ini kan apa ya? Jelang beliau selesai jadi gubernur, terus cawapresnya juga Tanggal 5 kayaknya selesai. masih jauh. Senin ya? Nah itu kemarin kan di Semarang itu gue lihat Puan juga menggebu-gebu ya. Ya, maksudnya posisinya Puan waktu itu nggak bisa dianggap remeh tuh, dengan tongkat Bung Karno di tangan kiri Iya. dan solid. Sampai melengking juga tuh ya ton suaranya Mbak Puan. Itu kondisinya kenapa sih mereka sampai di Semarang, terus kemudian memastikan untuk solid, bahkan Mbak Puan mengatakan ada pihak-pihak yang berusaha memecah belah antara, ini kalau nggak salah dia ngomong gitu kan, memecah belah antara ibunya dengan Pak Jokowi gitu. Kenapa sampai mikir gitu tuh? Kenapa itu artinya? Ya ada story apa sih di balik Semarang itu sebetulnya? Karena memang yang situasinya pada waktu sebelum acara itu ya, kan Ganjar itu elektabilitasnya nggak kunjung rebound kan Mas? Iya kan? Kalah selalu tertinggal dari Prabowo kan, nomor 2 gitu kan, nomor 2 dalam berbagai survei, khususnya setelah penolakan U20. Iya, Israel di Piala Dunia U20 gitu kan. Nah, tidak kunjung reboundnya elektabilitas Ganjar ini memang yang gue dengar menjadi salah satu isu yang menyolidkan gitu loh, menyolidkan PDIP gitu. Mensolidkan, Ya, bukan menyulitkan kan? mensolidkan PDIP gitu. Karena dari peristiwa atau rekam jejak sebelumnya itu kan ada dua, waktu itu masih berlomba-lomba tuh, ada yang mendukung Puan gitu Dewan kan, Kolonel. ya itu, dan ada yang mendukung Ganjar di internal. Keluarga besar Dewan Kolonel. Gitu. Nah, situasi atau background di internal PDI itu Mas Imam yang kemudian belakangan dengan arah dukungan politik Presiden Jokowi gitu kan, itu membuat PDIP ini kayaknya terlalu kita perlu ada konsolidasi lah itu. Apalagi pada waktu itu kayaknya sebelum atau sesudah Budiman ya? Sudah Budiman. Sudah Budiman kan. Budiman itu kan menyelenggarakan Di Semarang itu. deklarasi di Semarang juga gitu loh. Kita tahu Semarang, Jawa Tengah, Kandang Banteng Pak gitu. Banyak, ada deklarasi kader PDIP terhadap calon presiden yang bukan dari PDIP gitu loh. Bro, ini gosipnya kan. Ini kita agak terbang sedikit ke Merdeka lah. Per hari ini saat ini kita ngobrol ini katanya Prabowo dipanggil Pak Jokowi, Ganjar dipanggil Pak Jokowi, Pak Surya Paloh dipanggil Pak Jokowi. Itu ngapain sih tiba-tiba gitu? Gua belum dapat infonya. Tapi itu benar, dipanggil-panggil gitu benar gak? Dia Dipanggil-panggil gitu benar. Dipanggil-panggil gitu benar hari ini. Kalau Prabowo gitu kan dipanggil sebagai Menteri Pertahanan Biasa. bisa jadi. Ganjar dipanggil Sebagai teman. Ya, enggak lah. bukan sebagai gubernur. gitu kan, karena gubernur itu perpanjangan pemerintah pusat di daerah Pak. Iya. Gitu. Wajar. Surya Paloh pendukung pemerintahan. pendukung pemerintah sampai hari ini loh.
Kan belum ada statement Surya Paloh yang mengatakan kami keluar dari koalisi. Nggak ada, justru belum ada. Justru sebaliknya kan bilang. Nah itu menurut lo kenapa masih dua partai berada di dua menteri Nasdem masih dalam kabinet? Ya Pak Surya Paloh udah berkali-kali mengatakan sekali kita dukung kan sampai selesai tuntas. kita dukung. Nah itu dipanggilnya itu kenapa tuh? Karena menterinya atau karena capresnya? Tapi Pak Jokowi memang masih suka manggil-manggil. Ya sebagai apa namanya kepala pemerintahan, kepala negara tentu dia perlu memastikan, Mas, menterinya, kepala daerah atau mitra koalisinya tetap Solid. solid. Gue jadi bantuin dia ini biar adil. Nggak Prabowo udah, Ganjar udah, Anies. Anies. Nah, Anies gue gantian gue tanya lu nih sekarang. Gimana Anies sekarang? Per hari ini kita ngobrol. Ayo, gimana? Oke. Dia lagi ada Itu apa bocornya kalau oke doang? Dia lagi ada di Jawa Timur. Hah? Lagi ada di Jawa Timur, ngapain? Ketemu Irang. Terus? Ziarah Pak Gus Dur kan? Ya gitulah. Politik Indonesia itu penuh simbol, Mas Hen. Ya. Artinya apa kalau ke Jawa Timur, ke Tebu Ireng, ke Jombang gitu kan? Handshot pakai baju hijau. Ah, Ensat pakai baju hijau. Ini apakah menunjukkan pilihan wakilnya Anies Baswedan? Politik itu kan dinamis. Iya. Nanti saya japri ya Mas. Kusut. Jadi Anies Ini juga apaan dinamis. lagi nih? Demokrat, PKS, P3 penuhi syarat daftar capres jika bikin koalisi baru. Ini yang gini-gini mungkin nggak sih sebenarnya bisa belok sejauh ini? Ini mah nggak jauh bro, deket ini. Enggak, kalau secara judul benar. Karena apa? Demokrat, PKS, P3 kalau bikin koalisi baru presidensial threshold-nya terpenuhi. Dan ada konteks kemarin Sandi sempat ngomong kan kepengen ketemu Demokrat sama PKS. Ya. Ini benar, jika bikin koalisi baru Tapi mereka bisa penuhi syarat Jadi artinya sebetulnya masih cair ya? si cair. Masih cair. Si cair. Termasuk kalau ada pemanggilan dari istana itu ya kita liatin aja, itu kita tontonin aja. Oh Pak Jokowi sedang melakukan pemanggilan ya. Konsolidasi lah, konsolidasi pemerintahan dan koalisi. Nggak, kalau gue bilang manuver ntar jadi salah. Ya, jangan lah. Pemanggilan. Jadi dengan berita-berita ini kan makanya seliweran kan. Mas Anies ke Tebu Ireng gitu ya. Terus sempat ke rumahnya ketemu ibunya Caimin ya. Fotonya udah beredar kok Mas. Ya itu juga susah juga kita artikan sesuatu kan. Kok susah? Karena belum ada deklarasi. Oh ya betul. Jadi koalisi-koalisi ini memang masih cair ya. Masih cair banget. Jadi artinya koalisi perubahan untuk persatuan juga bisa saja bernasib seperti Kim yang tiba-tiba berubah nama atau ketambahan. Kok Kim yang berubah nama? KKIR. Iya, KKIR jadi Kim kan. Itu mungkin juga. Atau ada penambahan-penambahan lu dengar-dengar tuh. Itulah bro, PKB itu masuk ke koalisi perubahan nggak sih lo denger kan? Ya itu kan Mas Anies ketemu sama ibunya Caimin gitu ya, terus ke Tebu Ireng gitu. Itu tuh dalam rangka Bisa jadi karena apa ya? Ya politik itu simbol lah Mas, ya kan? Politik itu simbol. Pas tidak ada maksud seseorang gitu kan melakukan sesuatu. Kalau tidak ada tujuan-tujuan tertentu gitu. Nih bahasanya gue seneng nih, bisa jadi. Nah, itu aman tuh bro, gue setuju tuh. Gue setuju, itu bagus tuh. jadi bisa bener tuh ya, akan ada kejutan wakilnya Mas Anies tuh bener ya? Bisa jadi. Bisa gitu. Jadi ini ya, kuda hitam tuh Caimin ya. Kan Wandi kan lo pernah bilang ya, Caimin nih luar biasa nih, politisi yang ulung. Iya. Sepertinya lu kecewa Mas Sen. Terserah aja. Aduh. Menurut lu mungkin nggak? Mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi gitu. Nah, ini kan sekarang memang, tapi kalau itu terjadi, jadi artinya firm itu bahwa memang ketua-ketua umum partai politik ini tersandera atau memang sangat menghormati Pak Jokowi gitu. Jadi arahan dari Pak Jokowi itu diikuti semua.
Ya sekarang kan yang terbaca hanya 2 partai politik saja yang bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Nah sekarang yang menarik itu sebetulnya kan kalau Saya nggak kita tanya, definisi menentukan jalan hidupnya sendiri itu gimana? Kalau kita memaknai itu sebagai presidensial threshold atau politik elektoral. Kalau PDIP, gue masih sepakat gitu ya, karena mereka kursinya cukup gitu kan, dan mereka bisa satu-satunya partai yang punya golden ticket, gitu kan. Gini, Tanpa menurut koalisi. Kalau Demokrat gimana? ya maksud gue terserah gue gitu. Gue mau di Oh. sini, mau ke sana gitu. Itu maksud gue menentukan. Tanpa diatur-atur maksud Nah, lo? tanpa Oke, menentukan jalan. diatur-atur. Oke. Itu oke-oke aja gitu. Saat ini kan sebetulnya konstelasi 2024 ini secara tidak disadari itu pertarungan 3 presiden, Bos. Pak Jokowi, Pak SBY, dan Bu Mega. Tadinya Pak Jokowi dan Bu Mega kan dipersepsikan Satu kubu. perahu. satu kubu, satu perahu. Tapi sekarang terpisah tuh. Jadi ada 2 kekuatan yang pasti bertanding. 3 kekuatan yang pasti bertanding. Pak SBY di Anies, Bu Mega di Ganjar, Pak Jokowi di Prabowo. Ya, ini dugaan nih, dugaan. Nah, jadi seru nih pertarungan antara 3 presiden. Kalau nanti ada kerjasama dari 3 ini 2 aja kerjasama, ini konstelasi juga akan menarik gitu. Misalnya kita membaca pertemuan antara Mas Ahaye dan Mbak Puan misalnya Oh, di Menteng waktu itu ya. di Menteng waktu itu. Senayan apa Menteng tuh? Sorry. Yang Iya, pelataran itu ya? pelataran, iya, Pelataran Senayan. Iya, Senayan. Itu misalnya, itu kan bukan saja ditepokin banyak orang karena akhirnya 2 presiden ini bersalaman dan bekerja sama, tapi mungkin juga akhirnya bisa mengimbangi kekuatan dari Presiden Jokowi. Apakah itu bisa terjadi? Gue membacanya sangat bisa terjadi, Mas. Sangat bisa terjadi. Karena ini gue membaca ya, banyak diskusi atau banyak pembicaraan bahwa hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. bukan Pak SBY. Pak SBY ya, yang kurang baik begitu kan sampai hari ini. Tapi de facto politik sekarang antar 2 partai ini, PDIP dan Demokrat, meskipun Megawati dan SBY juga menentukan, tapi ada faktor Puan Ahaye. Mbak Puan dan Ahaye gitu kan, yang kalau gua lihat ini mereka relatif bisa nyambung nih. Iya. Relatif bisa nyambung karena secara track record atau hubungan politik itu Belum pernah bersinggungan. iya, belum pernah bersinggungan, dan ya anak-anak muda lah gitu loh. Iya. Anak-anak muda kayak kita-kita ini, jadi ngobrol ketemu gitulah, artinya ada satu frekuensi. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi, menurut gua ya, ini yang bisa jadi jembatan. Kalau kata lu tadi, Mas Hen, Iya. apa kemungkinan ya partai PDIP dan juga Demokrat mungkin menjajaki peluang kerjasama. Gua rasa peluang atau jembatan komunikasinya ada di Mbak Puan sama Mas Ahaye. Itu kan sama-sama muda gitu kan. Nah kalau Satu itu kejadian ya, itu kira-kira bawa partai koalisinya nggak ya? bawa partai koalisinya. Nah, misalnya dua partai itu akhirnya kerjasama karena hubungan baik antara Mbak Puan dan Mas Ahaye ya. Jadi Demokrat PAN PKS gabung sama P3 PDI Perjuangan Hanura dan Perindro. Bukan bergabung, kata Ibu Mega bekerja sama. Bekerja sama. Ya, oke. Anda nih manas-manasin situasi aja. Rese nih. Lu jangan bikin gue masuk delik, Bro. Nah itu maksud gue kan, itu bawa koalisinya atau sendiri aja ya? Nah, gue nggak tahu ya, mungkin mereka yang patut menjawab, tapi kayaknya ya pasti partai politiknya Aja. Iya. yang akan karena mereka kan berkomunikasi tidak mewakili koalisi, Mas.
Iya. Ya kan? Pasti mewakili partai politiknya. Politiknya. Gitu. Jadi mungkin aja ya Ganjar AHY atau Puan AHY gitu ya. Bisa jadi. Itu kalau Puan AHY kampanyenya enak men. Puan AHY. Tapi apa mungkin Mas? Puan. Artinya kan pencalonan Ganjar. Gua tuh selalu percaya dalam politik. Apa? Ada 3 tanda baca yang sering digunakan. Apa itu? Titik, koma, sama tanda tanya. Nah ini kan gitu juga, Ganjar ini udah titik, masih koma atau tanda tanya gitu kan. Tapi anggaplah itu titik, jadi kan Ganjar AHY. Terus Anies gimana? Anda dong yang menjelaskan kepada pemirsa di sini bagaimana nasib Anies dan koalisi perubahannya. Bro? Itu menurut lo ya, ini bacaan wartawan lo kan canggih ya. Itu yang lo bilang simbol Anies ke Tembuireng itu something tuh? Menurut gua something, nggak bisa. Walaupun masih cair ya, maksud Ya, gua ya. kejadian-kejadiannya mungkin bisa berubah, tapi menurut lo something ya? Something, dan nggak bisa kita abaikan. Kira-kira gitu, minimal tidak bisa kita abaikan lah Mas Umam. Gitu. Sebagai wartawan politik, gua tidak bisa mengabaikan itu. Iya ya, jelas dong. Gitu. Dan itu seperti ada skenario yang gini, lu ntar ngomong ya, pura-pura nggak tahu kalau KKIR tuh jadi Kim, terus lu ntar ngambek, terus ntar lu kesini gitu, kayak gitu-gitu gitu. Maksud gue sebuah skenario yang mudah dicerna oleh publik, itu yang sangat suka Hipotesa sinetron nih ini. Hipotesa nih bro. Hipotesa skenario, nih, pendapat kan boleh, dijamin oleh undang-undang. Gitu ya, jadi menurut Skenario lo, ngambek gitu. iya. Tapi menurut lo ini something ya? Something. Dan gua menduga nih, atau forecasting gua dalam 1 minggu, minimal 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, politik Indonesia pasti disuguhi drama-drama gitu kan, kejutan-kejutan gitu, pasti. Lihai banget ya. Karena itu tadi kunjungan, ziarah, sowan, dalam budaya politik kita ya, Bukan hal yang bisa dianggap remeh bukan hal remeh. dan tidak nih, bisa dikesampingkan. Misal nih, gue nanya lo berdua nih, kalau skenario lo itu kejadian, Apa skenario? yang tadi udah gue nggak usah ulang. Cerita gue. Iya cerita lo. Apa yang mana? Misalnya lo terjadi, lo happy apa enggak terhadap kejadian itu? Maksudnya yang mana? AHY, Enggak. Ganjar AHY. Mas Anies, Sowan, dan mungkin ini ada konteks politiknya, mungkin konteks politiknya itu arahnya kita sama-sama tahu. Publik walaupun kita nggak sebut, gue yakin dia tahu gesture kita tuh arahnya sebenarnya kemana. Ini lo happy atau nggak happy, atau amatan lo gimana ya kalau emang skenario ini yang berjalan? Susah ternyata pertanyaan ini ya. Bukan, tadi kan kita lagi ngebahas kemungkinan Demokrat dengan PDI Perjuangan. Kemungkinan. Iya. Terus kan lu ngomong kemungkinan yang lain nih. Nah yang maksud berbeda gua, skenario. ya apakah kemudian misalnya PKB bergabung bersama-sama dengan PDI Perjuangan, dengan Demokrat, terus ikut yang lain PKS Nasdem, atau memang jadi akhirnya terpisah-pisah sendiri gitu. Kan kelihatannya Caimin nampaknya cukup tersinggung juga kemarin tuh. Waktu di acara PAN itu ya. Kaget ya mukanya. Jadi ini ada something ya, Anies ke tempatnya Gus Dur, ketemu ibunya Muhaimin tuh ya. Iya, iya. Jadi bakal kayak gimana, mau Anies Caimin apa gimana? Lu gimana sebagai gua balikin nih ke lu nih. Jangan. Sebagai pengamat politik sebagai lah. pengamat politik. Ini gue lagi nanya lu gitu. Kalau sebagai pengamat politik sih mungkin aja. Ya mungkin aja gitu, tapi itu menurut gua pribadi ya sebagai itu sudah pada level yang serius, Mas. Serius tuh. Karena pasti. kalau sudah sampai keluarga gitu ya, itu menurut gua udah level pendekatan atau approach yang serius. Publik atau siapapun lah boleh berdalih bahwa ya itu sekedar silaturahmi gitu kan. Ini mirip kayak kita membaca waktu Lebaran Pak Prabowo diterima di rumah Pak Jokowi di meja makan bersama keluarga ya. Iya. Tapi tuh bakal rame dong ini. Jadi semua ini masih cair ya. Ya pertanyaannya akhirnya kita bertanya-tanya,
Gimana dengan Demokrat, gimana dengan Nasdem, gimana dengan PKS misalnya. Akankah PKS balik lagi ke Gerindra? Emang itu juga katanya PKS diundang Pak Jokowi, benar ya? Gua malah belum terinfo soal itu sama sekali. Imam tadi ngasih tau gua. Gue lagi. Nama imam banyak kan? Nah, jadi Imam siapa? Imam temen lo yang mana lo? semua partai katanya udah dipanggil Pak Jokowi ya. Bisa jadi, karena kan sekarang praktis yang di luar pemerintahan itu kan cuman Demokrat sama PKS gitu kan. Iya. Demokrat sama PKS. Kalau semua partai ya, atau sebagian besar partai ya bisa jadi. Tidak memanggil kedua ini pun sudah dianggap sudah ada panggilan atau... Jadi kondisi terakhirnya itu bisa gimana bro? Demokrat PDI Perjuangan, terus ini PKB masuk ke koalisi perubahan, gitu. Terus Prabowo nggak ada Caimin ya, gitu. Bisa begitu jadi. Jadi ini semuanya berubah gara-gara manuvernya PKB atau manuvernya Caimin. Tapi emang Caimin canggih sih bang dari dulu tuh. Ini gimana bro? Kira-kira nih terawangannya Rikang. Balik lagi sih mas, aku melihat memang skenario atau komposisi lah ya, komposisi koalisi yang seperti yang lu sebutin tadi mas Hen, itu sangat mungkin terjadi dengan dinamika yang Ada per hari ini. yang per hari ini gitu kan. Ya kita tahu lah misalnya di acara PAN yang tempo hari itu, tadi lu udah bilang tuh Pak Caimin agak kaget-kaget tuh dengan perubahan nama gitu kan. Nah ini menurut gue juga something gitu, ya kan. Dan gue juga baca dan nonton tuh beberapa kali, misalnya dalam pidato politik atau di hadapan para kader gitu misalnya. Caimin mengatakan bahwa PKB ini faktor lah kira-kira gitu kan, salah satu faktor yang sangat menentukan posisinya dalam Pilpres 2024 gitu. Jadi memang variabel faktor ini yang memainkan peran penting ya dalam komposisi koalisi ke depan gitu. Ya kita lihat aja ya. Tapi, makanya ini satu hal yang gue miris banget dan prihatin sebagai rakyat ya. Karena kita akhirnya cuma bisa nonton bro. Kita hanya bisa nonton, kita lihat para elit parpol itu bernegosiasi, bergerak sendiri-sendiri gitu ya. Dan memang mereka mempersilahkan kita menyaksikan dan menonton gitu. Kira-kira bagaimana ujungnya gitu. Ya sebenarnya politik itu harus melibatkan partisipasi publik, apapun caranya. Harusnya. Tapi kan gitu. Enggak nih. Nah, praktek ya, yang seperti kata lu bilang tadi Mas Hen, bahwa ya kontestasi dinamika politik hari-hari ini itu ya politik tanpa publik. Iya. Ya, Nih gue iseng googling, sorry bukan nggak memperhatikan. Cuman nih di jam 19.30 hari ini kita syuting, kalau gue ketik nih di Google Nasdem, ini yang keluar Demokrat _2, Anies setuju kerjasama Nasdem PKB usung Anies Caimin. Terus ada siapa juga yang ngomong? Demokrat bro. Iya siapa? Gue belum buka, kayaknya aja. sekjen deh. Terus Klik aja supaya lebih jelas. menjawab pertanyaan Mas Hen. sekjen Demokrat nih, Teguh Rifki. Nah ini kan jadi menarik nih sekarang, kayak misalnya Teguh Rifki bilang sudah deal antara Anies Caimin gitu ya. Jadi artinya kalau memang ini kejadian dan deklarasi, Anies Caimin beres nih. Tinggal kita lihat Ganjar. Cukup lah ya mereka ya, kursinya cukup ya? Enggak, cukup kalau PKS masih ada gitu. Nah terus perlu satu lagi, kecuali Demokrat stay. Demokrat atau PKS stay? Ya, atau dua-duanya stay. Ya.
Dua-duanya stay. Jadi kan ini kan Rifki juga belum bilang bahwa Demokrat akan hengkang kan. Dan ini juga ada cerita Nasdem ungkap rencana pertemuan Surya Paloh dan Puan Maharani. Ini jangan masuk ke skenario yang tadi diobrolin juga kan? Nah itu skenario yang sudah cukup lama juga tuh. Iya sih. Jadi berarti kan kalau hari ini kita ngobrol itu justru yang terganggu atau misalnya di shaking ya, itu adalah kubunya Anies. Dan mungkin juga jadi kubunya Ganjar. Sementara ini kubunya Prabowo juga di shaking tuh menurut gua. Kenapa kubunya Ganjar juga? Karena misalnya kayak gini nih, SBY belak-belakan hubungan dengan Megawati hingga Pilpres 2024. Nah, itu tadi yang kita bilang. Iya, Pertarungan tiga presiden bisa jadi yang dua ini jadi satu. Wah itu bisa jadi judul tuh kayaknya. Apa pemilu 2024 pertarungan 3 presiden. Itu gitu aja judulnya, jurnalis senior. Wah nggak senior lah. Wartawan ini mengungkapkan 2024 pertarungan 3 presiden. Baik, terima kasih Mas Rikang. Kita lihat perkembangannya apakah Anies Caimin kejadian atau misalnya Ganjar Ahaye itu kejadian atau Prabowo Sandi lagi jangan-jangan tuh. Gitu ya, kejadian Gila, kita lihat aja. Depan layarnya gaduh gini gimana belakangnya? Itu cuman Ya mudah-mudahan kita rakyat nanti mendapat untung. Amin. Di akhirnya. Dinamis banget sih ini, emang. Dinamis banget ya. Menjelang kan pendaftaran bulan depan tuh ya, Iya. dibuka kan ya. Nah, ini gue rasa pemirsa juga bisa paham. Iya, Mas Imam. Mana yang mukanya paling beban, kemungkinan besar dia yang paling tahu belakang layar. Sampai jumpa di Sampai jumpa Berisik di Berisik. selanjutnya. Mas Thank Rikang, you, makasih Mas banyak. Imam. Assalamualaikum Udah warahmatullahi datang. wabarakatuh. Thank you. Buat Thank you. Bocor Siap. Halus. Thank you. Siap.